Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pendahuluan yang keempat, yaitu pada lafaz thumma hadzal qani'u sinfani. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma hadzal qani'u sinfani. Thumma, kemudian, hadza, ini, al-qani'u, orang yang mencukupkan diri. Al-qani' isim fa'il dari qana'a. Apa artinya qana'a? Qana'a itu artinya mencukupkan diri. Kemarin kan kita katakan ada dua macam siswa atau orang yang mencari ilmu itu. Yang pertama, dia yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu sampai-sampai dia menyelam ke dasar lautan. Yang kedua, yaitu orang yang hanya mencukupkan diri. Ya, belajar seininya aja, sekencengah. Itu yang qani', orang yang hanya mencari ilmu ya yang secukupnya. Merasa sudah cukup dengan ilmu yang ia punya. Nah, orang yang cukup ini ada dua macam juga. Sinfan. Sinfani, dua golongan. Sinfun artinya golongan atau satu macam. Sinfani bentuk tasniyahnya artinya dua. Nah, orang yang cukup mencukupkan diri dengan ilmu itu ada dua. Qana'a. Sifatnya adalah qana'atun, qana'ah. Kalau terhadap harta maka kita diajarkan supaya bersifat qana'ah. Cukup, meskipun satu misal dalam sehari penghasilan kita 10.000, 20.000, maka kita harus qana'ah, merasa cukup. Jangan tomak. Tomak itu merasa kurang terus. Tomak. Seperti monyet apabila diberikan pisang, maka semua pisang dia ingin diambil semuanya. Tangan kiri pegang, tangan kanan pegang, kaki kiri pegang, kaki kanan pegang, PKP juga dipegang. Sampai akhirnya dia jatuh. Kenapa? Karena dia ingin semuanya diambil. Nah, dia tomak berarti. Dalam harta maka kita cukup qana'a dan jangan sampai tamak. Sebaliknya kalau dalam hal ilmu maka jangan qana'a. Jangan qana'a. Jangan hanya mencukupkan diri, ya wes lah sampai sini saja. Lulus SMP, ya wes lah sampai sini saja sudah. Berarti qana'a. Jangan qana'a. Harus tamak. Dalam hal ilmu harus tamak. Sebisa mungkin cari ilmu dimanapun. Dan ilmu itu tidak hanya di sekolah formal saja. Di pondok juga bisa kita cari ilmu. Bahkan di ladang, di persawahan juga bisa kita cari ilmu. Ilmu bercocok tanam bisa. Maka sebaliknya, jika harta tidak usah ngoyo-ngoyo. Tapi kalau ilmu harus ngoyo-ngoyo. Nah, orang yang qanaah dalam ilmu ini ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya dzu iyalin, mempunyai keluarga. Qad ghalabahul kaddu, ia telah dikalahkan oleh capek yang luar biasa. Al-kaddu artinya capek luar biasa. Yang pertama yaitu orang belajar tapi dia di satu sisi mempunyai keluarga yang wajib dinafkahi. Kayak saya, satu misal, saya sampai saat ini masih sekolah, tapi di satu sisi saya juga punya keluarga.
Nah, biasanya kalau orang yang seperti itu susah untuk mengatur waktu, susah berkonsentrasi. Mau belajar, anan nangis. Mau belajar enak gitu kan. Habis itu ternyata ada kebutuhan apa. Berbeda dengan ketika masih STMJ, sudah tua masih jomblo. Atau masih jomblo lah gitu lah ya, belum menikah. Dia bisa konsentrasi di dalam belajar itu. Nah, orang yang semacam ini beliau masukkan kepada kategori al-qani', orang yang cukup. Wal akharu mutawajjihun ila Allah Ta'ala bisidqin wa jiddin. Yang kedua yaitu orang yang menghadap, mutawajjihun, menghadap, ila Allah Ta'ala, kepada Allah, bijiddin, bisidqin, dengan jujur, wa jiddin, dan sungguh-sungguh. Yang kedua, orang belajar tapi dia juga sibuk dengan tirakat, atrakat. Jadi kan ada itu teman-teman sampean mungkin ketika dulu pernah di pondok. Jadi anak ini suka tirakat, bejen belajar, malah dia itu zikir, ntar ke sungai, azikir gitu kan ya, mengharap bertemu dengan Nabi Khidir. Kayak gitu-gitu. Fal awwalu yaqdiru ala mulazamatil hilaki. Fal awwal, maka golongan yang pertama tadi, siapa golongan yang pertama? Yaitu golongan yang mempunyai keluarga. Belajar tapi dia punya keluarga. Yaqdiru, mampu, ala mulazamatil hilaki, mampu mengikuti halakoh-halakoh zikir. Kalau dalam kitab ini al-hilaki, jelas sekali haknya di sini berharokat kasroh. Al-hilaki artinya halakoh zikir, kayak kemarin itu di halaman 3, al-hilaki, hilaku zikri. Nah ini, kalau di dalam nuskhoh yang lainnya atau naskah yang lainnya, kitab Kifayatul Akhyar tapi cetakan yang lain, itu bukan al-hilaki tapi al-khalqi, pakai kha, artinya makhluk-makhluk. Al-khalqi, makhluk. Artinya golongan yang pertama ini masih bisa bermulazamah, bisa bermuamalah, bisa berhubungan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Wassaliku mashghulun bima huwa bisadadihi lailahu wa naharahu ma'a nafsihi fi qalakin. Dan golongan yang kedua, yang tadi itu yang suka tirakat itu, murid yang suka tirakat itu. Wassaliku, orang yang menempuh jalan tirakat, mashghulun, sibuk, bima huwa bisadadihi, dengan kegiatan yang ia saat ini lakukan, lailahu, baik itu di waktu malamnya, wa naharahu, waktu siangnya, ma'a nafsihi, ya sibuk dengan dirinya sendiri itu, tapi fi qalakin, dalam keadaan resah. Kolak itu artinya resah, bukan kolak bahasa kita. Kalau kolak bahasa kita manis enak, kolak. Fa'aradtu rahata kullin minhuma. Fa'aradtu, maka saya ingin, kata musannif, fa'aradtu, maka saya ingin, rahata kulli minhuma, ingin mengistirahatkan kedua-duanya, bibaqai ma huwa alaihi, dengan tanpa meninggalkan kesibukan mereka. Baqai ternyata tetap melakukan kesibukan mereka. Wa tarki sa'yin kulli minhuma fima tad'ul hajatu ilaih, dan meninggalkan usaha keduanya
tatkala butuh saja. Tad'ul hajatu, hajah butuh ilaihi. Ya intinya gini, jadi kan ada murid atau siswa yang sibuk. Ya sibuknya sebenarnya kalau sehari ini macam-macam sudah, bukan hanya sibuk keluarga saja. Macam-macam. Ada yang sibuk karep TV. Ada yang sibuk bekerja. Ada yang sibuk macam-macam. Kalau dulu zamannya beliau itu sibuknya dua. Sibuk keluarga atau sibuk bertasawuf gitulah ya. Nah, maka musannif ini mengarang kitab ini dalam rangka supaya mempermudah orang-orang yang tadi itu, orang-orang yang sibuk-sibuk tadi itu. Nah, wa arju minallahil azizil qadir. Wa arju, dan saya mengharapkan minallahi, dari Allah, al azizil qadiri, yang maha agung dan kuasa. Mengharapkan apa? Tashila, supaya dipermudah. Ma yahsulu bihil idahu wat taisiru, apa-apa yang dapat menghasilkan penjelasan dan keringanan. Jadi dengan adanya kitab ini diharapkan ini lebih mudah lagi di dalam memahami kitab fikih. Jadi tujuannya supaya lebih mudah. Fa innahu raja'ur rajin, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang menjadi tumpuan dari orang-orang yang mengharapnya. Jadi kalau sampai mengharap, jangan mengharap kepada selain Allah, mengharaplah kepada Allah. Jangan mengharap kepada cowok, bisa-bisa sampai nanti sakit hati. Mengharap kepada seorang laki-laki, oh jangan, bisa-bisa sakit hati sendiri. Wajabirud du'afa'i wal munkasirin, dan Allah itu adalah zat yang penyokong, menjadi penyokong orang-orang yang lemah, du'afa, wal munkasirin, dan orang-orang yang patah. Orang-orang yang patah hati, ya patah sembarang kali wis. Wasammaitu, dan saya memberi nama kitabi hada, kitab saya ini, bi kifayatul akhyari fi hilli ghayatil ikhtisar, yaitu kitab kifayatul akhyar fi hilli ghayatil ikhtisar. Kifayah artinya cukup. Kifayah itu artinya cukup. Al-akhyar, orang-orang yang terpilih. Cukup bagi orang-orang yang terpilih. Fi, di, hilli, menjelaskan. Ghayatil ikhtisar, sangat singkat. Wa as'alullahal azimal waffara, dan saya meminta kepada Allah yang maha agung, yang maha pengampun, al-afwa, minta apa? Al-afwa, minta maaf, anni, dariku, maksudnya minta pertolongan kepada Allah, yaitu minta pertolongan maaf yang ditujukan kepadaku. Jadi maafnya ini ditujukan kepadaku, anni wa an ahbabi, dan juga kepada para kekasih-kekasihku. Ahbab artinya kekasih. Mim makrihi, dari tipu daya Allah. Wa ghadabihi, dan makmurkanya Allah.
wa adzabin nari, dan dari api neraka, dari azab api neraka. Innahu ala ma yasha'u qadirun, sesungguhnya Allah atas apa yang dikehendaki iku qadirun, berkuasa. Wabil ijabati jadirun, dan menjawab doa itu adalah jadirun, lebih berhak. Qala syaikhu, Syekh berkata, Syekh di sini maksudnya adalah yang mempunyai kitab Ghayatul Ikhtisar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, beliau di sini akan menjelaskan apa makna alhamdu ini. Alhamdu wa thana'u 'ala Allahi subhanahu wa ta'ala bi jamili sifatihi adz-dzatiyati wa ghairiha. Apa makna dari alhamdu? Alhamdu artinya segala puji. Apa maksudnya segala puji? Huwa, yaitu as-tsana'u, ngelem atau pujian, 'ala Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bi jamili sifatihi, karena indahnya sifat-sifat Allah, adz-dzatiyati, baik itu yang sifat zat, wa ghairiha, dan yang selain dari sifatul zat. Contoh, bahwa Allah mempunyai sifat yang namanya ilmu. Bahwa Allah mempunyai sifat ilmu. Allah Maha mengetahui. Nah, dengan mengetahuinya Allah ini, maka kemudian Allah menciptakan makhluk dan segalanya. Ketika sampai melihat makhluknya Allah, sampai lihat panorama yang ada di B29. Ada yang pernah nyampe B29? Atau mungkin tempat pemandangan yang lain, sampai akan melihat betapa agungnya ciptaannya Allah. Lama. Di kemana? Baik mobil wis. Sama mbak wis bentar lagi. Bareng. Ketika melihat panorama yang indah, maka sampai akan muncul rasa yang rasa kagum luar biasa. Sehingga sampai akan berkata dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairiha, atau yang lainnya, ketika sampean diberi kenikmatan, diberi kelulusan, lulus dari MTS atau SMP, kemudian sampean merasa ini adalah anugerah dari Allah. Berarti adalah ihsan. Allah melakukan pemberian kepada sampean, ihsan. Maka sampean bersyukur. Itu yang kemudian disebut dengan syukur, wasyukru. Wasyukru huwa tsana'u 'alaihi bi in'amihi. Sedangkan syukur yaitu memuji kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan. Walihada yusinu an taqula hamidtu fulanan ala ilmihi wa sakhaihi. Sehingga dengan pengertian tadi itu, sampean bisa berkata, hamidtu fulanan, saya memuji seseorang. Kenapa? Ala ilmihi, atas ilmunya, wa sakhaihi, dan juga kedermawanannya. Berarti kata hamdun itu lebih umum, baik itu karena diberikan ilmu atau diberikan kebaikan. Contoh, ada guru ngajari sampean ilmu, maka sampean merasa berterima kasih. Nah, terima kasih ini dalam bahasa Arab itu maknanya adalah hamidah, karena sifatnya yang diberikan itu adalah ilmu.
wala taqulu syakartuhu ala ilmihi. Tidak bisa sampean mengatakan syakartu ala ilmihi, saya berterima kasih atas ilmunya. Karena syukur itu hanya diucapkan kepada perbuatan yang sifatnya itu adalah kebaikan. Ihsan bahasanya. Sedangkan memberi ilmu itu bukanlah suatu ihsan. Ya, kalau saya bantu sampean, saya kasih uang kepada sampean itu ihsan. Tapi kalau hanya ngasih ilmu itu bukan ihsan. Maka bahasa Arabnya adalah hamidah, memuji. Jadi kalau kita ringkas, alhamdu itu lebih umum daripada asyukru. Alhamdu lebih umum daripada asyukru. Fakullu syukrin hamdun. Setiap syukur itu adalah hamdun. Walaysa kulli hamdin syukron. Tetapi tidak setiap hamdun itu adalah syukur. Jadi hamdun, memuji itu lebih umum daripada syukur. Memuji bisa jadi itu adalah syukur, tapi syukur belum tentu memuji. Waqila ghairu dzalik. Dan ada pendapat lain yang menyatakan tidak seperti itu. Ada yang lainnya. Intinya biar tidak bingung-bingung, alhamdulillah itu adalah memuji kepada Allah, baik itu karena sifatnya ataupun baik karena kebaikan ihsan yang diberikan Allah kepada kita. Kita memuji karena Allah itu memiliki sifat yang agung. Kita memuji juga karena Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita. Itu namanya alhamdulillah. Dan segala pujian ini hanya milik Allah semata. Artinya apa? Manusia tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Karena sejatinya pujian yang diterima manusia itu sejatinya itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika saya memuji atas kecantikan istri saya contoh, maka secara tidak langsung saya telah memuji penciptanya. Siapa yang menciptakan istri saya? Ya Allah. Yang memberikan kecantikan kepada istri saya itu adalah Allah. Andai saja Allah itu mencabut cantik dari istri saya, kira-kira saya akan memuji enggak? Enggak. Kenapa? Karena sudah dicabut. Manusia itu hanya dititipi saja. Dititipi saja. Sehingga kalau kita paham dengan hal itu, tidak ada manusia yang sombong. Kenapa? Karena semuanya titipan. Kecantikan yang kita punya, kegantengan, kekayaan, ilmu, jabatan, itu semuanya yang membuat orang memuji kita itu adalah titipan. Yang hakikatnya itu adalah milik Allah. Kapanpun Allah mau mengambil kembali, maka kita harus siap sudah. Kita sudah harus siap. Allah Ta'ala alam bisawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak singkat hari ini karena